Amin. Inilah yang disebut viral di langit, lalu viral di bumi. Fayudha'u lahul qabul fil ard, sehingga dia diterima di bumi. Jadi siapapun yang sudah viral di langit pasti dia akan dicintai oleh makhluk di bumi. Kebanyakan makhluk tentunya, tentu makhluk yang di kolbunya tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki. Ini kitab Imam Sya'rani. Kita alhamdulillah di majelis ini dan khatamnya di sini, Musaib. Kita pernah menghatamkan Darus Sunnah, tapi udah bolak-balik sini kan? 2018. Tapi kan udah buka ribat kan waktu itu? Belum ya? Ganti dengan kok tasawuf. Oh iya. Ini Al-Bahrul Maurud. Ini sudah khatam alhamdulillah. Dan ini saya habis baca ini tahun 2016. Itu mimpi ulama-ulama banyak sekali. Jadi setiap kali habis baca ini saya mimpi ulama gitu. Di lantai 2 Darus Sunnah dulu kalau tidur tuh kamar agak angker-angker dikit tuh. Kalau nggak dikecek sama jin, didatengin wali. Serius. Baik, aina tawakafna, baca dikit lah. Masih majzub. Halaman. Hmm? 229. 229. Belum beres ya. Saya menyebutkan kemarin ada majzub yang tam, itu malamatiyah. Ada majzub biasa. Yang antum kenal sekarang itu majzub. Nah, di kitab ini di sini ada kalimat jangan bersuhbah dengan orang majzub kalau antum adabnya belum bagus. Ya. Di sini dilarang di kitab Imam Sya'rani. Tapi di kitab ini juga dia Al-Minan beliau mengatakan saya kalau ketemu orang majzub pasti beradab yang baik, nggak pernah syak dengan mereka. Untuk murid-muridnya beliau melarang bersuhbah, ketemu boleh, tabarukan dengan mereka boleh, ngambil berkah minta doa boleh. Tapi sebaiknya minta doa aja pun harus hati-hati. Karena majzub ini dia tidak ada namanya bab ta'wil. Semua yang dia kalamkan zahir. Bulat-bulat. Jadi di orang majzub ini karena mereka majzubul aql, akalnya ketarik karena syiddatul hub ilallah, karena betul-betul kuat cinta kepada Allah, hilanglah kesadaran akliyahnya. Maka mereka nggak bisa lagi mentakwil. Mereka sudah asik. Jadi mereka itu kalau diam itu lagi syauq ilallah, lagi rindu banget sama Allah. Kita kalau diam masih rindu makhluk soalnya. Maka kita perlu malu kepada orang-orang majzub ini. Saya malu kepada Allah, ya. Antum harus malu kepada Allah. Diam kita kok masih ingatnya makhluk. Apalagi antum sholat, zikir, mu'alimi yang datang orang muka orang lain kan. Jadi betul-betul harus mulai kita bersihin benar-benar pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang-orang yang majzub itu ada satu kebanggaan pada dirinya yang perlu dibanggakan, yaitu ma'radul muhaddatsin. Ranah atau ruang muallimi atau muhaddatsin, dialog ruhani. Ini salah satu keistimewaan wali. Itu di zaman itu disebut sebagai ma'rad. Ma'radnya kan bisa diartikan seminar, tempat tawar-menawar, tempat penampilan, tempat satu orang, tapi saya menerjemahkan ranah, ruang, dimensi. Nah, yang pas kalau bahasa kampusnya dimensi dialog ruhani. Di zaman ini teman-teman, bukan lagi menjadi sesuatu yang dirahasiakan. Ini akan menjadi makanan setiap orang yang ingin mengenal ma'rifatullah. Gitu. Maka antum yang baru belajar, nggak mesti bisa baca kitab, harus punya kaifiat untuk bisa masuk ke ma'rad al-muhaddatsin. Bisa berdialog dengan diri sendiri. Karena Nabi mengatakan istafti qalbak. Kamu mintalah fatwa ke dalam kolbumu. Ini kita sebut dengan muhadatsah khidriyah, atau di majelis Al-Badar disebut dengan mu'allimi. Gitu ya. Jadi ini bukan bid'ah.
Ini bukan sesuatu ikhtira' fiddin, buat dalam agama, enggak. Ini justru ilmu para aulia semenjak zaman dahulu sampai sekarang. Ya. Makanya wali itu kadang ngomong di hati aja, paham. Cuma untuk bab-bab syariat mesti dikalamkan. Gitu. Wa ma sifatu, nah, seperti apakah bentuknya? Itu kubbatun min nuril qurbah, seperti kubbah dari nur kedekatan dia kepada Allah. Ya, yang di situ ada arba' tabaqat, ya, 4 tabaqat. Ini sudah kita baca sebelumnya. Kita ulang aja ya. Markhiyun 'alaihal hijab. Namun terjulurkan kepadanya hijab. Hijab itu yang tadi terjulurkan tertutup, yarfa'ul hijabul awal amamal kubbah. Dengan nur tadi akan tersingkap hijab pertama. Sehingga dia merasakan azamatullah. Maka teman-teman, awal antum ditalkin itu hijab terbuka. Hijab pertama. Makanya rasanya bergetar gak di kolbu. Kalau nggak waktu istighfar. Kalau nggak waktu sholawat. Itu pembukaan hijab sebenarnya. Dan masing-masing antum beda-beda ya. Ada yang di istighfar, ada yang di syahadat. Ada yang kenanya di syahadat, ada yang kenanya di sholawat, ada yang kena di fatihah. Nah, coba dinikmati aja itu ya. Gimana? Masih ingat gak waktu ditalkin? Yang belum ditalkin ya sabar-sabar ya. Fatabdu lahu 'azamatullah, maka nyatalah bagi dirinya keagungan Allah. Fataji'ul 'azamatu fataktanifuhu hatta yatahammala dhalik thumma yuhmil hatta yaqwiya thumma yu'adu thumma tatajalla lahu al-'azamah min Allah tabaraka wa ta'ala. Pelan-pelan dia pikul, dia menjadi kuat. Awal-awalnya kalau kena nangis. Gitu ya. Lama-lama kolbunya jadi kuat. Karena kuat, jadi rasa itu membuat dia tidak lagi nangis. Jadi orang nangis itu ada tingkatannya. Pertama, nangis takut dosa. Nah, itu paling rendah. Tapi air mata takut dosa kepada Allah, itu bisa memadamkan api neraka. Air mata harap rahmat Allah, itu bisa menyuburkan teman-teman surga. Ada lagi air mata rindu kepada Allah. Itu membuat hijab-hijab di langit-langit surgawi terbuka. Insya Allah. Ada lagi, itu air mata itu banyak tuh ke atasnya. Jika dulu Ibnu Mubarak meriwayatkan bahwa ada 9 air mata, semuanya ria kecuali 1. Yang 1 itu saya bagi lagi jadi 9. Tuh udah tadi udah berapa tuh? Sampai berapa tuh? Takut, harap rahmat. 2, rindu. 3, 4. Bukan rindu lagi. Hadroh namanya. Air mata hudur. Hudur di majelisnya Allah. Tapi belum lihat Allah. Antum hadir aja di majelisnya, itu udah kayak terharu gitu rasanya. Ya Allah, kok saya masuk majelis ini ya? Itu udah kayaknya nggak tahan. Itu udah tinggi tuh. Tadi baru syauq, sekarang udah gabung dengan mereka. Orang-orang yang mereka sudah biasa memandang Allah. Ya. Itu baru hadir, belum duduk. Maka nanti nextnya ada namanya air mata jalsah fi hadratillah. Ya, duduk dikasih makom sama Allah. Itu berapa tuh? 5. Loh, berapa lagi nih? Ya, seingat saya aja, sekeluarnya aja. Naik lagi makomnya. Tadi sudah dapat duduknya. Sekarang dibukakan tangisan bab tajalli asma was sifat wal af'al. Dibuka itu udah berapa tuh? Udah 3. Terakhir baru Allah bukakan tirai zatnya. Di saat itulah tangis tak berujung. Mereka semuanya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertemuan hamba dengan Allah itu bukan melongo begini. Siapa antum berani ngelihat? Itu semuanya sujud. Dan itu tangisannya membuat
ruh kembali kepada hembusannya. Itulah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi yang terakhir itu boleh disebut tangisan ru'yat ba'da tajalliyat, setelah tajalli dan pulang kampung seneng nggak? Orang udah lama nggak pulang kampung tuh pulang, nangis nggak? Nangis kita, ya. Yang nggak punya kampung maaf ya. Tuh udah 9. Alhamdulillah pas berarti. Jadi ada 9 tangis menurut Imam Ibnu Arab dinukil dalam kitab Az-Zuhud. Semuanya adalah riya kecuali satu. Yang satu itu kita urai jadi 9 lagi. Ya, ada 9 manazilul buka. 9 tangga-tangga daripada tangisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda nggak Nabi nangis dengan pendosa nangis? Beda nggak? Beda. Orang-orang kayak kita dia kan pendosa. Kita nangis ya karena kita punya dosa kita tangisi. Tapi kalau Nabi nangis, para wali nangis, dia menangisi terharu, rindu sekali. Dan orang-orang yang rindu kepada Allah itu tangisnya sangat dalam sekali. Maka alihkanlah rindumu kepada makhluk, kepada rindu kepada Khalik. Udah lupakan makhluk di hati. Buang pelan-pelan. Tapi bukan berarti ente nggak perlu nikah, Priyadi. Kenal lagi deh. Summa tatajalla lahu al-'azama min Allah, summa taji'uhu al-'isma fataktanifuhu fayaqbaluhu Allah wa yarda'. Lalu setelah kuat, Allah mentajallikan lagi keagungannya. Yang tadinya kaget, tadinya jirim, tadinya ahwalnya muncul goyang, teriak-teriak, lama-lama pelan-pelan hilang. Nah, jadi kalau ma'rifat naik, orang nggak akan selama-lamanya dia kalau dapat zikir teriak. Saya dulu awal-awal bab ini, setiap kali tahlil teriak terus, bukan, dan nggak bisa dikendaliin. Abdullu dzikri la ilaha illallah, udah langsung. Awal-awal pingsan, berikut nangis, berikutnya lagi keras, habis itu lembut, begitulah sampai hari ini muter aja rasa itu. Ya. Kalau sekarang keras sedikit langsung mewek, ya. Jadi nggak boleh keras-keras amat. Kalau lembut pun kadang-kadang kemudian nangis. Itu sebabnya saya jarang mimpin zikir la ilaha illallah sekarang. Ntar lama kita zikirnya, ntar ya. Karena kalau udah asik itu kita lupa dengan segala hal. Baik. Summa taji'ul ismah. Kalau sudah kuat begitu, baru dia dapat penjagaan ismah. Ya, baru Allah kemudian ambil tarik dia, Allah terima dia dan Allah ridhai. Jadi ketika Allah berkalam, kalamnya sahih. Kalam yang dia terima nih sahih, bukan dari waswas syaitan lagi. Ini metodologi beliau ya. Kalau ringkasnya dalam Mu'alimi, dialoglah dengan dirimu yang sejati, bukan dirimu yang bayangan, bukan dirimu yang palsu, bukan dirimu yang jasmani, tapi dirimu yang ruhani. Maka engkau akan mengenal sang penghembus ruh. Nah, itu ringkasnya begitu. Ya, kalau tadi kan kepanjangan tuh. Kenapa? Kolbu masih bisa dinodai. Karena setiap saya lupa kepada Allah itu kolbu langsung ada nodanya. Saya ini emosi, langsung kolbu saya ada nodanya. Saya rese, ganggu orang, langsung kolbu saya ada nodanya. Saya makar kepada orang, nah kolbu langsung ada nodanya. Tapi kalau ruh tidak pernah ternodai, dia cuma ketutup. Yang nutupin noda kolbu itu. Jadi kolbu inilah hijab terakhirnya ruh. Ya. Ruh, sir, lub, fuad, kolbu. Tapi itu semua disebut kolbu. Wa ya'murullahu ar-ruhal amin alaihi salam. Lalu Allah perintahkan Allah berikan SK kepada Sayyidina Jibril untuk mengumumkan ayunadiya min batshil ars fis samawati birrid'an. Diumumkan di bawah aras sana, wahai Jibril, umumkan kepada penduduk langit bahwa aku telah ridha kepada si hamba. Inilah yang disebut viral di langit.
Jadi nggak sembarangan ngomong-ngomong masyhur di langit, nggak masyhur di bumi, masyhur di langit. Saya nggak percaya itu. Yang ada kalau udah masyhur di langit, pasti masyhur di bumi. Kecuali Allah masturkan, dan itu emang ada beberapa wali Allah masturkan. Tapi semastur-masturnya wali, pasti diviralkan di kalangan wali-wali. Jadi wali kenal sama wali. Nggak ada wali nggak kenal sama wali. Dan nggak ada tuh wali sindir-sindiran pakai sosial media tuh nggak ada. Wali kalau nyindir langsung pakai kolbunya, kirim langsung, tegur-teguran di sana, debat di alam sana. Kalau nggak datangi, main curiga-curigaan. Ente beneran mursyid nggak? Main curiga-curigaan nggak? Beneran orang torikot nggak? Kok suuzon sama orang? Kitab mana yang ente amalin? Ya, kita nih boleh lah banyak-banyak ijazah ya kan, banyak-banyak gelar. Ya. Tapi untuk apa gelar kalau kitab ini aja gak beres? Antum baca kitab ini, ada kitab dia satu lagi tentang kemursidan. Pasti nggak ada yang berani ngaku mursyid. Itu semua ijazah yang tadi dipampang di atas tuh, emang di atas ada pampang ijazah nggak ada ya? Itu diturunin semua tuh, turunin semua itu, nggak ada. Oh kalau di kampung saya begitu, kalau udah dapat ijazah taruh di depan. Ya itu mengadat sana huruf. Semoga nggak ria aja kan. Kan ria ini kan berlapis-lapis. Ya. Dan ciri-ciri orang emang dia seneng sekali dengan ijazah. Apa aja dia omongin, saya ini dapat ijazah. Ujung-ujungnya ijazah. Ya, ijazah itu nggak penting. Makom antum nggak di ijazah itu. Makom kita adalah di zauq dan ma'rifat yang kita dapatkan. Mau 1000 ijazah, kolektor ijazah, antum gak akan sampai usul kepada Allah dengan ajaztuka at-turuq as-sufiyah kullaha. Aku ijazahkan kamu semua torikot, termasuk torikot Azaziliyah. Apa torikot Azaziliyah? Sombong, belagu, suuzon, masuk ke situ. Kobil tuh ya, salam. Hati-hati ya. Jadi udahlah teman-teman, kita mau dibilang orang apa sesat tuh biarin aja ya. Kalau wali mau wali ya omongannya bapak wala ya, tapi kalau walinya wali sosial media ya ngomongnya di sono aja ya, di alam maya. Ilmu begini ada nggak di Google? Ani mau tanya antum, ilmu begini ada nggak di Google? Terus kalau mau mengecek kebenaran ilmu ini bisa nggak dicek di Google? Paham maksudnya kan? Cek dulu nih ilmunya Ar-Razi ini ada nggak di YouTube? Muhadasah Mu'alimi, Muhadasah Khidriyah, lah nggak ketemu. Ada ini untuk kitabnya. Ya Allah, ya Allah. Kadang saya gregetan juga, tapi saya minta ampun kepada Allah kalau masih gregetan. Maaf do ya, ente jadi korban mulu dong. Dah tua. Allah itu kalau sudah senang sama hambanya, Allah kasih pengumuman, inni uhibbu fulanan, aku jatuh cinta kepada orang ini. Fa'ahibbahu, maka wahai Jibril cintailah dia. Lalu Jibril turun ke langit ke-7 dan membuat pengumuman, buat status. Jadi Jibril ini punya sosial media langit, alam Jabarut dan Malakut. Jabarut, Facebook Jabarut, ada Facebook Malakut. Apa kata Jibril? Wahai penduduk langit, ketahuilah sang pemilik langit dan bumi mencintai si fulan. Fahibbuhu, maka karena dia mencintai fulan, maka cintailah si fulan. Maka semua penduduk langit menyertakan nama orang ini dalam doanya. Nama yang mana itu? Nama KTP. Nggak laku di sono. Jibril pas turun nganter Nabi ke kota Yasrib. Itu Jibril nggak tahu nama kotanya Yasrib. Bukan nggak tahu, nggak nyebut. Karena dalam bahasa Jibril, ini negeri subur dari zaman masa Banul Jan, masa manusia purba. Madinah itu disebut negeri yang subur. Bahasa Arabnya Thayyibah. Padahal nama kotanya Yasrib. Maka antum nih kalau ketemu Jibril, ketemu Nabi Muhammad sekarang, dia nggak akan sebut Indonesia.
dia pasti sebut dengan bahasa Arab lama, negeri Jawi, atau Al-Hind, Asy-Syarq, Aqsal Hind, bahasanya begitu. Dulu negeri ini disebut Hind atau Jawi. Dua itu aja. Kalau nggak Hind Jawi. Kalau ngikutin Syekh Abdul Rauf dulu ketika laporan kepada Syekh Ibrahim Al-Qurani, Syekh Ibrahim mengatakan Al-Jawiyun, ashabi Al-Jawiyin, saudara-saudaraku orang-orang dari Bani Jawi, dari Nusantara. Sebut Jawi. Ini malaikat ini turun, dia nggak pakai alamat GPS yang dibuat Yahudi itu. Dia punya alamat sendiri, dia punya GPS langit. Maka istilah dia di sana terhadap nama-nama di bumi tidak sama dengan istilah kita. Dia nggak kenal negara Saudi. Yang dia tahu cuma Mekah, Madinah, Haramain. Ya, nggak kenal dia. Ya, jadi antum nih dikenal di sisi Allah bukan dengan nama KTP. KTP kan baru ada sekarang, itu bid'ah itu. Ya. Dulu nggak ada nama KTP. Dulu orang setiap kali pulang haji bawa nama baru. Muhammad Darwis, pulang-pulang namanya Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ya kan? Dulu ada Syekh siapa gitu, pulang-pulang ganti nama. Itulah tradisi penamaan. Nama walayah atau nama ruh. Dari dulu sudah ada tradisi itu. Ya. Jadi yang saya bahas tentang nama ruh itu bukan ilmu baru. Itu tradisi lama yang pernah dilestarikan orang dahulu. Terus nama antum berubah menjadi nama aneh-aneh. Musa Wardi. Musa masih oke. Wardi apa artinya? Oh, Mawar. Zul Asfi masih oke. Yang lucu ini nih, dokter ini. Al-Domi. Itu alif lam terus do. Atau al-dommi. Lain lagi artinya. Al-dommu wal wat'u. Kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Kan pakai do, al-dom. Nama ente Apriyadi. Itu nggak dikenal malaikat Apriyadi. Ya. Kalau Rokin kan ruku terus dia. Ada yang lucu lagi nih, pengantin baru, Hengki, ya nggak? Gimana cara panggilnya? Ya Hengki, kan gitu loh. Nggak, nama dia, ada nama walayah namanya. Nama walayah itu pasangannya adalah Al-Asmaul Husna. Asmaul Husna. Maka ketika Nabi mengatakan Ahabul Asma ilallah Abdurrahman, itu nama walayah. Nama yang paling disukai Allah adalah nama Abdurrahman. Disukai Allah wali, itu dia. Paham? Ya. Jadi ada nama walayah. Lalu Nabi mengatakan, Ana Muhammad, itu nama fisik. Ana Ahmad, itu nama ruh. Ana Mahi, itu nama tugas. Ana Aqib, itu status beliau, menghapus, menutup. Beliau ini belum menyebutkan nama-nama yang beragam. Nah, masing-masing antum ini ada beberapa nama di dalam diri. Jadi kita punya nama. Gak usah jauh-jauh lah nama fisik aja. Hengki kalau di kampung nyebutnya apa? Hengki. Kalau di sekolah? Abu Daud. Berdua kan? Nyampe di madrasah dipanggil Ustadz, ya kan? Nyampe di majelis dipanggil Buya. Sama seseorang dipanggil Abang. Yang ono manggil Mas. Mas Hengki. Ya. Ada yang manggil Kiai Hengki, kan? Itu udah beda-beda. Nyampe di kampus dipanggil dosen. Pak dosen. Itu nama. Kalau punya jabatan, ketua, itu nama semua. Jenderal, gitu. Nama semua tuh. Kita hidup tuh cari nama. Antum supaya bisa ngajar di S3, nama yang harus didapat depan apa? Doktor. Bisa nggak tamatan SD ngajar di S3? Nggak bisa, karena harus cari nama dulu. Itu baru ngajar di kampus alam nyata. Dimana antum mau ngajar di alam sono. Nabi Adam kan langsung jadi rektor surga kan? Yang ngajar langsung Allah. Wa 'allama Adam asma loh. Kullaha. Jadi semua nama-nama ada pada diri Nabi Adam. Kira-kira begitu ya. Sudah mau jam 9. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah yang disebut
viral di langit, lalu viral di bumi, fayudha'u lahul qabul fil ard, sehingga dia diterima di bumi. Jadi siapapun yang sudah viral di langit pasti dia akan dicintai oleh makhluk di bumi. Kebanyakan makhluk tentunya, tentu makhluk yang di kolbunya tidak ada hasad, tidak ada iri, tidak ada dengki. Tapi kalau di kolbunya ada iri, dengki, walaupun seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib, seorang sayyid, seorang syekh, doktor, profesor, kalau di kolbunya ada penyakit itu, dia nggak akan ridho. Karena pada dasarnya dia bukanlah manusia, dia adalah syayatinul ins. Dia itu setan tapi tubuhnya manusia. Karena iri dengki itu bukan manusia, itu setan. Adam tidak pernah iri dengan iblis. Ayyuhabanu Adam, kunu ka'adama. Ya. Wahai turunan Adam, jadilah seperti Nabi Adam. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Nanti kalau ada lagi yang mengkritisi saya, silakan disampaikan ya. Nanti kita tanggapi. Dan jika salah ya kita minta ampun kepada Allah. Tapi kalau saya merasa saya punya hujah, saya akan pertahankan. Jika tidak ya insaf, kita akan mengaku salah. Ya. Dan gak berat kok mengaku salah itu. Kok Allah aja mudah. Apalagi kepada makhluk, ya. Nasallallahu alfa wal afiyah lana wa liwalidina wal hadirin wal hadirat wal muridin wal muhibbin wal muhsinin wa li jami'il muslimin muslimatil ahya minhum al-Fatihah. Ya ya. Syaratul ladzina amta alaihim wal mu'minin. Amin. Syukran ala ihtimamikum. Nakhtatim bis salati ala nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.